Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah dalam kebaktian online kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu baik, sehingga kita dapat senantiasa dipertemukan di dalam Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, amin Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Kami kan tetap setia, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah pengorbanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Engkau Tuhan. Kasih-Mu yang tidak terhingga di dalam hidup kami Tuhan.
Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Thank you Lord. Dan kau dekat, kau yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin Tuhan. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Thank you Lord. Sungguh indah
Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Thank you Lord. Thank you Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Amin. Thank you Lord. Sungguh indah. Haleluya, biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama ikhtiarkan pengakuan iman kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Semuanya kena anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati Tuhan. Dan saat ini juga saya mau mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada setiap jemaat kita yang menyambut tahun baru Cina. Dan saya berdoa supaya berkat penyertaan dan kasih Tuhan akan terus menyertai kita dan terus memberkati kita dengan kesehatan dan kemakmuran. Di sepanjang kita menyambut tahun baru Cina ini, kita terus jaga SOP kita dan terus juga bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan dan penyertaannya sehingga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru Cina
Dan semoga dalam kita meraihkan tahun baru Cina ini, kita terus mengingat kesyukuran kita kepada Tuhan. Dan kita terus merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan sehubungan dengan itu saya juga mengucapkan, kita juga mau mengucapkan Happy Valentine kepada semua jemaat Tuhan yang kita sambut bersama-sama dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dan seisi keluarga kita. Semoga dengan kita memperingati hari Valentine ini, kita akan makin mengasihi, makin menghargai keluarga kita, pasangan kita, dan seisi sanak keluarga kita. Sehingga di dalamnya kita terus bersyukur dengan kebahagiaan, sukacita, kedamaian yang Tuhan sudah nyatakan ataupun sudah berikan di dalam keluarga kita. Dan juga seterusnya yang ketiga, saya terus mau mewar-warkan tentang campaign food bank kita. Ya, kita sudah melancarkan campaign food bank ini minggu lalu, dan kita bersyukur di mana kita melihat ramai penerima-penerima yang bukan dari jemaat kita yang datang dengan hati yang penuh kasih untuk memberi sumbangan, memberi bantuan kepada jemaat yang memerlukan, bahkan juga masyarakat di sekitar Manggatal hingga Telipuk yang sangat terjejas, yang ingin memerlukan bantuan, dan kita akan salurkan semua bantuan ini ataupun campaign food bank ini kepada mereka. Bukan saja orang luar yang bersemangat, tetapi kita juga mendorong setiap jemaat kita yang mau terlibat. Kita juga membuka seluas-luasnya peluang untuk kita melakukan pekerjaan amal untuk membantu jemaat kita ataupun orang-orang di luar sana yang sangat memerlukan, yang terjejas dengan pandemi COVID-19 ini. Oleh itu sekali lagi saya mendorong untuk jemaat Tuhan agar kita sama-sama boleh terlibat di dalam campaign food bank ini. Dan juga seterusnya saya terus mendorong kita untuk terus melihat keperluan dana komputer kita. Karena kita bersyukur kita sudah mengumpul beberapa, tetapi belum cukup. Dan minggu lalu saja ada orang luar, ya, beberapa mereka yang bukan jemaat kita datang menyumbang untuk dana komputer ini. Kalau orang luar saja mereka bersemangat, apalagi kita nih sebagai jemaat yang beribadah di gereja kita, dan seharusnya kita lah lebih bersemangat daripada mereka. Tidak apa, kita sumbang 5 ringgit, 10 ringgit, kita kumpul sedikit-sedikit, tapi akhirnya kita lihat kalau kita komitmen kumpul ini yang sedikit dari setiap jemaat kita, yang besar akan menjadi ringan, dan kita akan dapat membeli sebuah komputer untuk kegunaan editing video kita. Karena sampai hari ini kita masih beribadah melalui online ataupun di dalam talian. Oleh itu penggunaan komputer adalah sangat penting dan sangat memerlukan satu usaha yang lebih banyak lagi, lebih besar, di mana kita perlu menyediakan satu komputer yang berkapasiti besar untuk boleh menampung file-file yang kita akan editkan di dalam kebaktian kita. Ya, karena sekarang gambar, video, karena handphone semakin canggih ataupun kamera semakin canggih, jadi size file itu semakin besar. Dan bila semakin besar, kita memerlukan sebuah komputer ataupun laptop yang berkapasiti besar, yang boleh mengangkat file-file yang besar ini. Dan akhirnya kita boleh menghasilkan satu video yang baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan saya terus mendorong jemaat Tuhan untuk terus kita berkomitmen memberi persembahan dan persepuluhan. Saya maklum bahwa kita semua di dalam keadaan yang sangat mencabar dalam menghadapi pandemi COVID-19, tetapi di dalam kita sebagai orang percaya, saya percaya Tuhan terus menyertai kita di dalam kesusahan, di dalam kesukaran. Ketika kita masih setia, masih melihat dengan iman kita bahwa Tuhan akan mempercukupkan kita. Saya percaya
kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan juga mempercukupkan keperluan harian kita, keperluan keluarga kita, keperluan persekolahan anak-anak kita, dan juga keperluan makan minum kita. Saya percaya semuanya itu akan Tuhan sediakan bagi kita. Dan jangan takut. Oleh itu, saya terus mendorong kita semua untuk setia dalam beribadah. Dan walaupun hari ini saya lihat juga ada yang dilaporkan oleh pemimpin kita, ada beberapa jemaat tidak dapat mengikuti ibadah secara online. Tetapi janganlah kita terus terputus hubungan dan tidak terus mencari Tuhan. Mari kita sediakan hati kita, ataupun mari kita terus letakkan dalam hati kita untuk ada kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Dengan usaha kita, saya percaya Tuhan akan buka jalan sehingga kita semua tidak ketinggalan untuk beribadah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 6 dari ayat 60 hingga 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan-perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan dan waktu ini untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama datang beribadah. Dan saat ini kami mau serahkan waktu ini, kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pikiran, hati kami, telinga kami dan seluruhnya, supaya kami dapat fokus untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah kami, dan hamba-Mu Tuhan tidak punya apa-apa, melainkan hamba-Mu bersandar kepada Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kemampuan Tuhan hamba-Mu mengongsikan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita sudah membaca daripada pembacaan kita tadi di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 hingga 66. Di mana saya angkat satu tema, yaitu kasih yang sejati. Saya ambil tema ini bersesuaian dengan hari ini juga, selain kita menyambut ataupun bersama-sama kaum ataupun berbangsa Cina menyambut Chinese New Year ataupun Tahun Baru Cina, tapi kita juga memperingati hari Valentine. Jadi kita belajar melalui perikop ini tentang bagaimana kasih yang sejati. Bila saya menjelaskan kepada anak saya, Hana, tentang apa itu Valentine, dan akhirnya bila dia paham, dia sangat excited. Dia kata dia membuat card untuk istri saya. Dan juga dia meminta supaya kalau boleh saya belikan hadiah, supaya nanti saya berikan kepada istri, dan dia juga boleh memberikan kepada
ibunya atau mamanya. Jadi di sini saya lihat responnya adalah dia sangat teruja, dia sangat bersemangat untuk menyatakan ataupun menunjukkan kasihnya. Ini yang saya lihat bahwa di dalamnya kasih seorang anak memiliki kasih yang sejati. Walaupun dia masih kecil, walaupun banyak perkara yang dia tidak tahu, tetapi kasih seorang anak itu adalah kasih yang benar dan sejati. Dan mari kita juga belajar daripada konteks ini, daripada teks ini, di mana kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 66, apa yang berlaku kepada murid-murid Yesus setelah mereka setelah mereka melihat pengajaran Yesus, apakah respon mereka? Di ayat 66 dikatakan, Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dikatakan banyak ini sangat banyak lah, ya. Jadi dikatakan banyak yang undur. Bagi saya ini adalah di antara ayat yang sangat tragis karena mereka meninggalkan Yesus, ya. Jadi akhirnya Tuhan melihat motivasi mereka. Tuhan tidak peduli berapa ramai yang ikut dia pada masa itu. Bahkan di dalam konteks sebelumnya, di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya, itu tidak termasuk dengan wanita dan anak-anak. Lebih kurang saya perkirakan, lebih kurang saya lihat lebih kurang 8.000 orang yang diberi makan oleh Yesus pada waktu itu. Begitu ramai orang yang mengikutinya. Tetapi begitu ramai yang mengikuti dia, bukan semuanya karena mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka ada motif yang salah. Ketika Yesus mulai mengajar tentang menyangkal diri, memikul salib, bahkan di dalam, kalau kita lihat di dalam teks ini ada yang mengatakan, wah, pengajaran ini terlalu keras, dan mereka tidak dapat menerima pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Dan maka itulah di ayat 66 ini dikatakan banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikuti dia. Saya simpulkan adalah murid-muridnya yang mengundurkan diri ini adalah mempunyai motif yang salah ketika mereka mengikuti Yesus. Pada masa lalu saya ada bimbing beberapa orang, dan ada seorang ibu yang sangat bersemangat untuk mengikuti pengajaran, dan dia bersemangat, dia sudah kenal Yesus. Tapi setiap minggu dia meluapkan perasaannya. Dia rasa kecewa karena yang pertama dia katanya, dalam saya mengikuti Yesus, saya menghadapi lebih banyak masalah berbanding sebelum saya percaya Yesus, sebelum saya aktif di gereja. Di mana dulu suami saya baik, sekarang dia layan saya sangat teruk sekali. Bahkan juga dalam perniagaan saya juga ada masalah. Jadi artinya dia menghadapi permasalahan ketika dia mulai percaya kepada Tuhan, mulai dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi kepada ibu ini? Dia mengundurkan diri. Dan hari ini tidak ada lagi di gereja. Karena pemahamannya, motivasinya adalah ketika dia mau ikut Yesus, dia mau keadaannya semuanya baik. Keadaannya semuanya boleh berjalan dengan baik dan keluarganya akan bahagia. Benar sekali, di dalam Yesus ada pengharapan. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita melalui saat-saat yang sukar. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kita. Dan ketika Tuhan menolong kita, disitulah kita betul-betul merasakan bagaimana Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Tapi ada orang yang sudah menyerah. Dia tidak tahan. Dia mau hidup di comfort zone ataupun zone selesa, ya. Tapi akhirnya orang yang selalu
tinggal dalam zona selesa, akhirnya imannya tidak bertumbuh dan akhirnya dia akan mati secara rohani. Saya ingat cerita di mana anak ayam dia tinggal termasuk ataupun tertinggal di dalam lumbung padi, dan lumbung padi itu sangat banyak dan ada padi di dalamnya. Akhirnya apa yang berlaku? Anak ayam itu mati. Bagaimana anak ayam boleh mati di dalam lumbung padi sedangkan begitu banyak makanan di situ? Rupanya dia kehabisan, dia tidak ada air. Jadi karena terlalu makan dan makan kesenangan dalam kesenangannya, akhirnya itu yang membuat dia mati. Ada orang jatuh ketika dia dalam keadaan yang selesa, senang, dan akhirnya dia melupakan Tuhan dan imannya mati. Mari kita kembali kepada teks ini. Kenapa murid-muridnya ramai yang mundur? Yang pertama, kasih pada keinginan manusia. Di dalam Yohanes pasal 6, 25 hingga 26, dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu, dan kamu sudah kenyang. Dikatakan mereka apa? Di sini mencari Yesus. Bayangkan mereka itu dari Danau Tiberias mencari Yesus hingga ke Kapernaum. Begitu jauh jaraknya. Mereka sanggup. Wah, ini satu perkara yang dahsyat, di mana kita dapat lihat sepertinya ada satu kerinduan yang dalam untuk mereka mau mengikuti Yesus, ataupun mereka lihatnya seperti mengasihi Tuhan Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu mencari aku. Aku tahu, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda itu, tetapi karena kamu telah makan dengan puas-puas dan kenyang. Ya. Jadi rupa-rupanya mereka ada motif yang salah. Mereka mau mengikuti Yesus supaya mereka akan selalu ada diberikan makanan percuma. Ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya lagi, untuk kita paham situasinya, ataupun apa yang berlaku sebelum pada ayat ini, apa yang mereka sudah lakukan, di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, di ayat 6 ayat 12 katanya, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Sudahlah kenyang, ada makanan yang lebih yang berlimpah-limpah. Betapa hebatnya kalau kita ikut Yesus seperti itu. Tidak perlu susah-susah bekerja, tidak perlu bersusah payah untuk bangun pagi-pagi bekerja, bercocok tanam. Tapi ikut Yesus, ada makanan. Bukan saja ada makanan, boleh makan puas-puas. Bukan saja boleh makan puas-puas, selalu ada lebih. 12 bakul dikatakan di situ. Jadi itulah motif mereka mengikuti Yesus, supaya ada makanan. Sebab itu kalau kita baca dalam perikop sebelumnya lagi, sehingga mereka memetik nama Musa. Kenapa mereka memetik nama Musa? Mereka katakan, Yesus, kalau kau mau kami ikuti engkau, kami mau supaya engkau menyediakan kami makanan seperti apa yang Musa sudah lakukan. Dan kami mau supaya juga setiap hari ada mana. Tapi Yesus jawab mereka, mana yang Musa berikan kepada mereka itu adalah dari Tuhan, bukan dari Musa. Dan akhirnya mereka mulai kecewa. Dan itulah di ayat yang ke-66, mereka
mulai mengundurkan diri. Dikatakan banyak murid-muridnya mengundurkan diri karena kecewa. Karena apa yang mereka harapkan, mereka tidak dapatkan. Kalau ikutkan kekecewaan, saya juga mengalami banyak kekecewaan di dalam mengikuti Tuhan. Secara manusia, saya boleh kecewa. Ketika saya melayani di Tawau sebagai pemandu band, ya, saya melanggar seorang mabuk, dan akhirnya saya ditahan di lokap. Karena orang yang saya langgar itu, mabuk itu, dia meninggal dunia. Dan akhirnya untuk saya disoal siasat, saya terpaksa ditahan 1 malam, 1 hari setengah saya dalam lokap. Dan melalui proses soal siasat. Dan akhirnya di dalam itu saya rasa marah, kecewa dengan Tuhan. Karena saya rasa saya adalah orang yang setia. Karena pada malam hari itu ada 7 orang pemandu. Dan ada satu kawasan yang sangat jauh. Dan 1 orang pemandu pun tidak mau pergi. Saya katakan kalau yang lain tidak mau pergi, saya yang pergi. Saya sukarela. Saya mau hantar mereka. Dan akhirnya Tuhan izinkan pula saya ke Malangan. Menurut juga saksi-saksi dalam band gereja itu, mereka kata, Alex tidak bawa band laju. Tapi orang itu memang mabuk. Yang macam dia sendiri datang melanggar, ya kan? Tapi akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan akhirnya saya masih di sini. Dan saya masih boleh berkhotbah. Di dalam tahanan lokap, itu kawan-kawan yang bersama-sama itu, dia katakan 20 tahun lah penjara. 5 tahun lah. Saya, wah, ini sangat dahsyat. Kan? Saya takut. Dalam saya takut, saya mulai marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan semua ini kepada saya? Sedangkan saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati saya. Itulah kekecewaan. Tetapi akhirnya, kita harus lihat akhirnya. Akhirnya saya melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai. Kita jangan hanya membaca dalam Alkitab dan kita kagum dengan tokoh-tokoh Alkitab karena mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tapi tanyakan kepada kita sendiri. Apakah kita benar-benar pernah mengalami Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Di mana kita mengharapkan pertolongan, kita berseru, dan Tuhan datang menolong kita. Itulah maknanya kehadiran Tuhan. Jadi artinya ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan izinkan supaya di akhirnya kita benar-benar merasakan dan dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja. Oleh itu yang kedua, mari kita lihat. Mereka kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Apa yang Yesus tawarkan? Yang kedua kita lihat pada tawaran Yesus. Ya, apa yang Yesus tawarkan kepada mereka? Di Yohanes 6 ayat 35 katanya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Akhirnya ini yang terjadi kepada kita hari ini. Ya kan? Kita sudah selalu mendengar khotbah. Kita selalu mendengar bagaimana Yesus mengasihi kita. Bahkan yang paling parah kalau kita lihat dalam konteks ini, teks ini, Yesus berkata, mereka ini bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat Yesus, tapi mereka tidak percaya. Yesus katakan kepada mereka, "Akulah roti hidup." Roti yang memberikan kehidupan. Kenapa Yesus guna ilustrasi ataupun satu gambaran dengan menggunakan roti? Karena sebelumnya perbahasan mereka adalah tentang keadaan yang diberikan 5 roti itu. Ya, di mana mereka Yesus memberikan 5.000 orang. Ya. Jadi di sana ada roti dan ikan.
Jadi dua elemen ini Yesus ambil. Tapi Yesus hanya gunakan apa? Roti. Kenapa Yesus tidak pakai ikan? Akulah ikan hidup. Kan? Yesus gunakan akulah roti. Orang di kawasan Timur Tengah sana, mereka makan roti. Kalau orang Asia, kita makan nasi. Kalau kita ubah konteksnya pada kita hari ini, yaitu kita makan nasi, ya kan? Jadi kita boleh terjemahkan, akulah nasi hidup. Ya. Kenapa Yesus tidak pakai ikan? Karena antara roti dan ikan, roti adalah makanan utama. Kalau hari ini, kalau istri kita masak ikan saja, tidak ada nasi, bapak-bapak akan komplain. Mana puas makan? Kecuali ibu-ibu. Ibu-ibu makan ikan saja mereka sudah puas. Cukup sudah. Tapi kalau kita nih yang suami-suami, kalau kita makan ikan tiada nasi, gantung. Tidak puas. Tidak cukup. Sepertinya kalaupun sudah makan, belum dipuaskan. Sebab itulah Yesus menggunakan gambaran roti. Kalau ada roti, kalau ada Yesus, kita akan dipuaskan. Kalau ada ikan, tapi tiada Yesus, kita sepertinya tidak puas dan tidak dapat menikmati. Tidak dapat dikenyangkan. Tidak dapat dipenuhi apa yang kita inginkan dalam konteks makan. Dalam keadaan kita mau makan, kita rasa puas dan dikenyangkan. Sebetulnya Yesus menggambarkan, akulah roti. Karena sungguh pun tidak ada apa-apa yang lain. Kita ada Yesus. Dengan ada Yesus ini, kita dipuaskan. Jangan kecewa ketika kita tidak memiliki ikan. Tapi kita ada Yesus yang memberikan kepuasan kepada kita. Sebetulnya kita harus belajar bagaimana kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang kita tidak melihat bagaimana Yesus bekerja pada kita. Saya petik daripada pernyataan Calvin. Ya. Yesus datang bukan untuk ditetapkan, menyembuhkan. Tetapi lebih terpenting adalah jiwa. Apa maksudnya? Yesus datang bukan tujuan utama. Ya, Yesus menyembuhkan, Yesus memberkati, Yesus menyertai kita. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana kita akan diselamatkan melalui Yesus. Saya bagi contoh supaya kita boleh mengerti keadaan ini. Ada seorang bapak. Dia seorang yang kuat meminum minuman yang keras. Ya. Di kehidupan hariannya dia mesti membiasakan diri meminum minuman keras. Dan satu tabiat yang buruk yang dia lakukan berulang kali. Sehinggalah dia jatuh sakit dan mengalami stroke. Dalam dia mengalami stroke, apa yang berlaku kepada dia? Dia menyesal, dia sedih dengan keadaannya yang sudah lumpuh, tidak dapat berjalan, dan dia mulai mencari Tuhan. Mulai ke gereja bersama istrinya dengan kereta wheelchair itu, dan itu berlaku sepanjang tahun. Dan tahun seterusnya, puji Tuhan, keadaannya mulai sembuh dan sembuh. Dan akhirnya dia boleh berjalan semula. Dan dia normal sudah. Ya. Dan pada musim Christmas, wah, ada lagi minum-minum. Dia kata, ada apa? Ini untuk Christmas saja. Tapi setelah Christmas, masih lagi. Minumannya bukan 1, 2 tin. Tapi minum sepuas-puasnya. Karena dia juga ada kedudukan, ada uang. Jadi mudah untuk dia membeli. Singkat cerita akhirnya, apa yang kita lihat? Dia terus hanyut dengan kehidupan seperti itu.
Ini yang Calvin maksudkan. Kesembuhan itu Tuhan boleh berikan kepada kita. Kita mengejar kesembuhan, kita mengejar kekayaan, kita mengejar kesenangan. Tapi itu tidak akan menjamin kita akan tetap setia kepada Tuhan. Ada orang makin dia kaya, makin dia menjauh dari Tuhan. Ada orang masa dia sakit, dia ingat Tuhan. Setelah dia sembuh, dia lupa sudah Tuhan. Ini yang kita harus pelajari. Ketika kita mengejar keuntungan untuk diri kita sendiri, artinya motif kita sudah salah. Dan dengan motif yang salah ini, apa yang berlaku? Akhirnya kita akan meninggalkan Yesus. Jadi akhirnya mereka di ayat 62 kata mereka, bukankah dia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal. Dia kata boleh sediakan semua segala sesuatu. Tapi dia ini anak tukang kayu, pun miskin juga seperti kita. Dengan pengajaran Yesus yang keras, akhirnya yang pada permulaan tadi saya kupaskan tentang bagaimana murid-murid Yesus meninggalkan Yesus karena mereka kecewa. Dan hari ini mari kita selidiki hati kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Tapi tanyakan kepada kita, apa tujuan kita mengikuti Yesus? Apa tujuan kita ke gereja? Adakah kita supaya sentiasa diberkati, sentiasa merasakan kelimpahan? Iya, itu memang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya dan setia kepadanya. Tetapi kadang-kadang ada waktunya dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan untuk kita mengalami sedikit kesukaran. Seperti Ayub. Ayub bukan mengalami sedikit kesusahan yang begitu parah dia alami. Tetapi apa akhir pada kehidupan Ayub? Dia setia. Walaupun ada sedikit dia mulai meragui Tuhan. Tapi akhirnya apa yang dia hilang, Tuhan lipat gandakan. Kenapa? Karena kesetiaan Ayub. Mari kita selidiki hati kita. Jangan ada kesombongan dalam hati kita. Jangan ada motif lain dalam hati kita. Kadang-kadang ketika kita di atas, ketika kita menjadi orang atasan, kita lupa. Kita juga bermula dari bawah. Dan akhirnya kita lupa bahwa apa yang kita ada itu datangnya dari Tuhan. Kita mulai sombong, angkuh. Saya pelajari pada kawan saya yang Muslim. Dia seorang businessman. Dia kawan sekolah saya di sekolah menengah. Bagaimana dia katanya, kalau kita ini mau berjaya dalam hidup, perkara yang pertama jangan sombong. Kita harus kawan dengan semua orang. Kita harus ramah dengan semua orang. Walaupun dia itu paling miskin. Kalaupun dia orang gila, kawanlah dia. Bagilah dia makan. Wah, saya kata, ini orang seberang. Ya, ini sepupu kita nih. Tapi mereka lebih baik daripada kita, orang Kristen. Sepatutnya kita orang Kristen lebih daripada mereka. Tetapi kadang-kadang kita lupa. Kita sebagai orang percaya, kita mulai sombong dengan keadaan kita. Kita mulai sombong dengan apa yang kita ada. Tapi orang di luar sana, mereka tidak seperti itu. Malah mereka lebih baik daripada kita. Walaupun mereka tidak percaya Yesus. Dan kita tidak tahu kemana mereka. Hanya Tuhan yang tahu di mana mereka ditempatkan nanti. Mereka yang tidak percaya, itu urusan Tuhan. Tapi kita yang percaya ini, Tuhan tunjukkan bahwa kita akan mengalami hidup yang kekal bersama Yesus, bersama Tuhan. Dan akhirnya, mari kita selidiki hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Kalau hari ini kita rasa susah, kehidupan kita semakin hari semakin menjepit, dalam keluarga kita tidak dapatkan rasa kebahagiaan. Setiap hari kita lalui kesukaran dengan baik. Itu baru permulaan. Pada permulaan kita mengalami kesukaran.
Tapi lihat pada akhirnya nanti, ketika Yesus turun tangan, ketika Yesus menyatakan kemuliaannya, maka kita dapat merasakan bagaimana Tuhan menolong kita. Dan itu nyata dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami berdoa. Ampuni kami Tuhan, kalau motif yang salah dalam kami mengikuti Yesus. Sungguh pun saat ini kami mengalami keadaan sukar. Ajar kami terus berpegang kepada Yesus. Melihat pada Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Dan Engkau yang memimpin kami. Sungguh pun kami tidak makan ikan. Tapi kami ada roti hidup yang Tuhan sediakan. Dan roti hidup ini cukup memuaskan. Sungguh pun kebanggaan di dunia ini kami tidak miliki. Tetapi dengan bersama Yesus, inilah kebanggaan kami. Inilah sukacita kami. Ajar kami Tuhan untuk kami ada pemikiran seperti ini. Ada hati seperti ini. Bahwa Engkaulah Yesus segala-galanya buat kami. Ajar kami yang lemah ini Tuhan. Ajar kami manusia yang lemah ini, manusia yang fana ini Tuhan. Untuk dapat mengenal, dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti mana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita tadahkan tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus kita, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala